Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita akan memaparkan paper yang berjudul Implementasi Data Mining dengan Teknik Clustering menggunakan Algoritma K-means pada data transaksi toko e-liquid. Beranggotakan 4 orang, yaitu Brian Anggito Abimanyu dengan NIM 1051879, Rizky Arif Fauzan 1051857, Muhammad Hikam Sururi 1051860, Adelia Cahyadingrum 1051854. Saya akan membacakan bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Data transaksi penjualan yang ada pada toko e-liquid semakin lama semakin banyak jumlahnya. Alangkah lebih baik jika data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi yang bermanfaat untuk strategi penjualan, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Dalam persaingan dunia bisnis ini, kita dituntut untuk selalu mengembangkan bisnis agar dapat bersaing dalam bisnis e-liquid. Toko e-liquid sendiri bergerak di bidang penjualan liquid untuk rokok elektrik, namun demikian dari berbagai macam jenis liquid tersebut tidak semuanya laris terjual. Karena berbagai macam liquid dijual dengan sangat beragam labelnya. Serta e-liquid ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 600 ml, 100 ml, dan 160 ml. Namun untuk menganalisa data pelanggan atau nasabah dalam jumlah besar memerlukan tenaga dan waktu yang banyak. Clustering data penjualan untuk menentukan order priority penting karena untuk meningkatkan penjualan dan terutama strategi pelayanan kepada customer. Penilaian terkait K-means merupakan suatu algoritma pengklasteran yang cukup sederhana yang mempartisi dataset ke dalam beberapa klaster. Algoritmanya cukup mudah untuk diimplementasikan dan dijadikan relatif cepat, mudah disesuaikan, dan banyak digunakan. Prinsip algoritma di teknik ini adalah menyusun case ke sebuah partisi atau pusat massa centroid rata-rata means dari sekumpulan data. Algoritma K-means dimulai dengan pembentukan partisi cluster di awal, kemudian serta iteratif partisi cluster ini diperbaiki sehingga tidak terjadi perubahan signifikan pada partisi cluster. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membantu toko e-liquid dalam menentukan produk penjualan yang terjual top selling dan low selling. Identifikasi pada masalah ini yaitu 1. Ingin mengoptimalkan teknologi informasi yang telah maju dan modern supaya dapat memudahkan pengelompokan e-liquid yang terjual, top selling dan low selling. Yang kedua, memudahkan pihak toko e-liquid dalam menentukan jenis e-liquid yang paling laris. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menerapkan metode data mining dengan algoritma K-means untuk menentukan produk penjualan yang terjual mulai dari top selling hingga low selling. Lalu bagaimana cara toko e-liquid ini tidak mengalami kesulitan untuk mengelompokkan jenis e-liquid apa saja yang paling dicari oleh konsumen. Lalu ada pula batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka batasan masalah yang penulis rumuskan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode yang digunakan oleh algoritma K-means clustering. Data yang diambil merupakan data dari toko e-liquid. Yang ketiga, dataset yang digunakan sejumlah 30 dataset. Maksud dan tujuan dari analisa ini yang bermaksud yaitu melihat seberapa banyak penjualan e-liquid yang terjual dari top selling hingga low selling dengan menggunakan data mining demi memenuhi kebutuhan dari toko e-liquid itu sendiri.
Ada pula tujuannya yaitu untuk menganalisa penjualan produk e-liquid yang terjual di toko e-liquid. Yang kedua, untuk mempermudah pendataan e-liquid selama 1 tahun terakhir. Pembahasan yang sebelumnya mengenai bab 2. Data mining. Data mining merupakan proses iteratif dan interaktif untuk menemukan pola-pola atau model baru yang sahih atau sempurna, bermanfaat, dan dapat dimengerti dalam suatu database yang sangat besar atau masif database. Data mining berisi pencarian tren atau pola yang diinginkan dalam basis data besar untuk membantu pengambilan keputusan di waktu yang akan datang. Itu pengertian menurut Shahdan dan Sindar pada tahun 2018. Pengertian lainnya, data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbasis data besar. Istilah data mining memiliki hakikat sebagai disiplin ilmu yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau informasi yang kita miliki. Data mining sering juga disebut sebagai knowledge discovery in database. Singkatannya yaitu KDD. KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. Algoritma K-means clustering. Algoritma K-means merupakan metode non-hierarki yang pada awalnya mengambil sebagian banyaknya komponen populasi untuk dijadikan pusat klaster awal. Pada tahap ini, pusat klaster dipilih secara acak dari sekumpulan populasi data. Berikutnya, K-means menguji masing-masing komponen ini tergantung dari jarak minimum antar komponen dengan tiap-tiap klaster. Posisi pusat klaster akan dihitung kembali sampai semua komponen data digolongkan ke dalam tiap-tiap pusat klaster dan terakhir akan terbentuk posisi pusat klaster yang baru. Yang ketiga yaitu rokok elektrik adalah suatu alat yang termasuk ke dalam salah satu tipe rokok yang diciptakan untuk mengubah nikotin menjadi asap, bukan berbentuk rokok seperti rokok pada umumnya, melainkan WHO mengistilahkan rokok elektrik sebagai electronic nicotine delivery system karena menghasilkan nikotin ke dalam bentuk uap yang dihirup oleh penggunanya. Nah, di sini kita lanjut ke bab 3 atau itu disebut metodologi. Yang pertama ada metode. Penelitian ini menggunakan teknik data mining untuk membuat suatu model sistem data yang menjadi transaksi yang digunakan itu adalah algoritma K-means. Nah, jadi penelitian ini memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh dari
data transaksi pada toko e-liquid ini sendiri. Lalu data ini diperoleh dari sumber-sumber data dari liquid yang terdapat di toko e-liquid. Dalam penelitian ini adalah data dari e-liquid yang biasanya dijual di toko e-liquid dengan hasil penjualan tertinggi yang berada di toko e-liquid ini. Nah, yang kedua ada jadwal dari penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari tanggal 20 sampai 27 Desember 2021 itu membuat proposal atau papernya. Lalu 25 sampai 26 Januari 2022 membuat dataset yang akan digunakan untuk membuat data analisis yang berada di Anaconda aplikasinya. Lalu tanggal 2 Februari 2022 itu membuat programnya. Membuat sebuah program yang dibuat di web Anaconda ataupun aplikasi Anaconda. Lalu tanggal 4 Februari 2022 menyelesaikan semua program yang sudah dibuat ataupun mengecek ulang dataset yang sudah dibuat, apakah sudah benar atau belum. Lalu tanggal 5 Februari 2022 mencatat hasil penelitian. Itu bisa disebut mencatat hasil penelitian itu membuat hasil pembahasan yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir tanggal 7 Februari 2022 melakukan presentasi hasilnya atau yang lagi dilakukan sekarang ini itu disebut melakukan presentasi program yang sudah dibuat atau dibahas. Nah, dari hasil-hasil yang sudah dibuat, hasil pembahasan yang sudah dibuat, di bab 4 ini adalah beberapa pembahasan yang sudah dibuat pada Anaconda. Bisa dilihat di sini sudah ada beberapa dataset yang dimasukkan ataupun sudah terdapat pada Nah, di sini kita langsung masuk pembahasan yang sudah kita analisis sebelumnya. Bisa dilihat pada pembahasan berikut ini. Iya, itu tadi pembahasan yang sudah kita buat sebelumnya atau dianalisis sebelumnya. Sekian dari kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.